Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kejadian 22. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah taat tanpa syarat. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya mari kita renungkan ketaatan Abraham sebagaimana di nas kita kali ini dan sebagaimana di konteks nas kita ini. Ayat 2 dan ayat 3 dari nas kita menunjukkan secara tersurat dan tersirat ketaatan Abraham ini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di sini kita melihat dengan jelas Tuhan Allah Bapa di surga berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Dan atas firman Tuhan ini, Abraham berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Dari ayat 9 sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Secara tersurat dan tersirat, ayat 9 ini menunjukkan kepada kita bahwa 1. Abraham mentaati firman Tuhan, yaitu pergi ke tempat yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham. 2. Lebih lanjut, Abraham mentaati firman Tuhan, yaitu mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, sebagai korban bakaran. Untuk memperdalam renungan kita ini, mari kita juga merenungkan ketaatan Abraham sebagaimana di Kejadian 12. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram di sini adalah nama Abraham sebelum nama Abraham itu diberkatkan oleh Tuhan kepada Abram. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Secara tersurat dan tersirat, ayat 1 dan ayat 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Atas firman Tuhan ini, Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, yaitu ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, kepada Abram. Ketaatan Abraham
ketaatan Abram, baik di pasal 22 maupun di pasal 12 dari kitab Kejadian ini adalah sangat-sangat jelas. Tuhan Allah Bapa di surga berfirman, Abraham dengan taat menghidupi firman itu. Abraham dengan taat melakukan firman itu. Abraham pergi ke tanah Moria sebagaimana difirmankan oleh Tuhan. Abraham mempersembahkan Ishak sebagaimana difirmankan oleh Tuhan. Abram pergi dari negerinya ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan sebagaimana firman Tuhan. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan ketaatan Abram. Ketaatan Abraham ini kok bisanya sampai begitu rupa? Ketaatan jenis apakah yang membuat seseorang mempersembahkan, artinya membunuh anaknya sendiri, bahkan anak tunggalnya? Ketaatan jenis apakah yang membuat seseorang meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya ke negeri yang jauh, yang belum pernah dia kunjungi, yang dia tidak tahu sama sekali mengenai negeri itu? Firman Tuhan dari Ibrani 11, khususnya ayat 17 dan ayat 8, menunjukkan jenis ketaatan yang ada pada Abram, yang ada pada Abraham, yaitu ketaatan karena iman. Ibrani 11 ayat 17, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 17 dan ayat 8 dengan jelas menunjukkan jenis ketaatan yang ada pada Abram, yang ada pada Abraham, yaitu ketaatan karena iman. Alkitab menunjukkan bahwa iman di sini adalah iman kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Iman kepada firman Tuhan Allah Bapa di surga. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan bagaimanakah Abram memiliki iman yang seperti ini. Firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 9 menunjukkan kepada kita bagaimana seorang umat Tuhan, seorang pengikut Kristus yang sudah lahir baru memiliki iman yang sejenis yang dimiliki oleh Abram, yang dimiliki oleh Abraham ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan secara tersurat dan tersirat. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejenis yang sedang kita renungkan ini adalah penyataan roh, adalah produk dari karya Roh Kudus. Artinya, hanya Roh Kudus Tuhanlah yang dapat memberkatkan iman yang semacam ini kepada seseorang.
Tidak ada orang, tidak ada manusia yang dapat memproduksi iman yang sejenis yang sedang kita bicarakan ini. Tidak ada. Untuk merenungkan lebih jauh iman yang semacam ini, mari kita melihatnya dari ketaatan berdasarkan, di dalam tanda kutip, iman sebagaimana yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 4 dan Yohanes 14 ayat 31 akan membantu kita merenungkan akan ketaatan, akan iman seperti yang sedang kita renungkan ini. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya secara tersurat dan tersirat. Ayat 4 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Bagi Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapanya di surga adalah mempermuliakan Tuhan Allah Bapanya di surga, yaitu dengan melakukan firman Tuhan dengan taat. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Diperintahkan di sini ditafsirkan pula sebagai difirmankan secara tersurat dan tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada Tuhan Allah Bapanya di surga hanyalah ketaatan pada firman Tuhan Allah Bapanya di surga. Dengan kata lain, ketaatan yang sedang kita renungkan ini adalah ketaatan hanya pada firman Tuhan. Ketaatan jenis apakah? Ketaatan Abraham ini, ketaatan Abraham adalah ketaatan hanya karena iman kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Adalah ketaatan hanya demi kemuliaan Tuhan Allah Bapa di surga. Hanya untuk memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Adalah ketaatan hanya pada segala sesuatu seperti yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Dengan kata lain, ketaatan hanya pada firman Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan ketaatan, akan taat, yang untuk kita dapat mencapai ke tema kita pada hari ini, yaitu taat tanpa syarat. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan poin-poin penutup berikut. Poin penutup pertama adalah ketaatan Abraham. Ketaatan Abraham ini yang adalah karena iman ini adalah dengan Abraham berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dari 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 9 yang baru saja kita renungkan tadi, kita mengetahui bahwa iman Abraham, yang dari iman itu adalah ketaatan Abraham. Iman Abraham, yang dari iman itu adalah ketaatan Abraham, adalah produk dari karya Roh Kudus, bukan produk dari manusia, bukan produk dari Abraham, bukan produk dari Abraham, bukan produk dari kebijaksanaan, dari kepandaian, dari kemampuan Abraham, bukan produk dari kebijaksanaan, dari kepandaian,
dari kemampuan Abram. Iman yang semacam ini, iman yang sejenis dengan iman yang dimiliki oleh Abram, yang dimiliki oleh Abraham ini, adalah produk dari karya Roh Kudus Tuhan. Tuhan melalui firman Tuhan menghendaki umatnya, termasuk Abraham, bahwa pada saat Roh Kudus Tuhan berkarya, yang dari karyanya ini adalah iman, yang dari iman ini adalah ketaatan. Firman Tuhan menghendaki untuk umat Tuhan, untuk pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berserah diri sepenuhnya untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan ini sedang berkarya pada umat Tuhan. Setiap orang yang adalah pengikut Kristus yang sudah lahir baru memiliki, didiami oleh Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang itu. Saya pertegas, pada saat Roh Kudus Tuhan ini berkarya, yang dari karyanya ini adalah iman, yang kemudian adalah ketaatan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah umat Tuhan, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalamnya, berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus. Dengan demikian, di poin penutup kedua, kita merenungkan bahwa ketaatan yang sejenis yang dimiliki oleh Abraham ini bukanlah karena pengetahuan akan rencana Tuhan di dalam kehidupan di dalam kehidupan Abraham. Memang benar, Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada Abram akan rencana Tuhan di dalam kehidupan Abram. Namun berdasarkan 1 Korintus 12 ayat 7 dan 1 Korintus 12 ayat 9 tadi, kita mengetahui bahwa Kejadian 12 ayat 2 dan Kejadian 12 ayat 3 bukanlah yang menyebabkan Abram beriman kepada Tuhan, yang kemudian atas iman itu Abram taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bukan. Penafsir-penafsir menyatakan sekiranya Abram beriman kepada Tuhan sehingga ia taat kepada Tuhan karena Abram mengetahui Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3 ini, maka iman itu adalah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kebijaksanaan, berdasarkan pemikiran Abram. Artinya iman itu adalah berdasarkan karya Abram, dari pemikiran, dari kebijaksanaan, dari pengetahuan Abram. Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa iman bukanlah atas pekerjaan, bukanlah atas karya manusia. Iman adalah atas karya Roh Kudus Tuhan. Di atas iman yang dimiliki oleh seorang manusia, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang harus dipermuliakan atas karyanya itu. Bukan manusia yang berkarya, dan manusia tidak boleh mendapatkan kredit. Manusia tidak boleh dipermuliakan atas iman yang dia miliki. Hanya Tuhan yang dapat memperoleh kredit atas iman yang dimiliki oleh seseorang,
oleh seorang umat Tuhan, oleh seorang pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Iman adalah atas kasih karunia, atas karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Lalu bagaimana dengan Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3? Penafsir menafsirkan bahwa ayat 2 dan ayat 3 di Kejadian 12 ini ada tertulis karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Pengasih itu berbelas kasihan kepada Abram. Apa maksudnya Tuhan berbelas kasihan kepada Abram sehingga menyampaikan Kejadian 12 ayat 2 dan ayat 3 ini? Bagaimanapun juga Abram adalah manusia seperti saya dan kita semua. Kemanusiaan Abram memerlukan Abram untuk mengetahui apa yang terjadi pada dirinya pada saat dia pergi ke tempat yang sama sekali dia tidak ketahui, sehingga sebagai manusia yang sedang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan, Abram boleh memiliki damai sejahtera di dalam dirinya pada saat dia pergi ke tempat yang sama sekali dia tidak ketahui itu. Demikianlah Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Abram sehingga Abram boleh menikmati berkat damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Pada saat dia dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Saya pertegas Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 3, menurut penafsiran yang ada, bukanlah pengetahuan yang menyebabkan Abram beriman kepada Tuhan. Bukanlah pengetahuan yang menyebabkan Abram taat kepada Tuhan. Yang menyebabkan Abram beriman, yang menyebabkan Abram taat kepada Tuhan Allah Bapa di surga adalah Roh Kudus Tuhan yang ada pada Abram. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengetahui dengan jelas akan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa firman Tuhan menghendaki umat Tuhan yang saya imani, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, untuk berserah diri pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita, dan juga mengetahui bahwa iman dan ketaatan kita dikehendaki oleh firman Tuhan bukanlah atas dasar pengetahuan, berdasarkan kebijaksanaan, berdasarkan kepandaian, berdasarkan kemampuan kita, yang artinya ketaatan kita adalah ketaatan yang tanpa syarat apapun. Maka sebagai umat Tuhan, mari kita semua setiap hari dengan konsisten berdoa, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan. Saat Roh Kudus Tuhan itu berkarya di dalam diri kita hari lepas hari, setiap saat, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita untuk selalu taat pada firman Tuhan tanpa syarat. Perwujudan dari penerapan ini termasuk sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Mari kita semua banyak berdoa dan banyak menggumuli firman Tuhan hari lepas hari, sehingga kita
sensitif terhadap karya Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita sensitif saat Roh Kudus sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Termasuk kita semua mematuhi dengan taat semua perintah Tuhan dan menjauhi dengan taat semua larangan Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.